kita kali ini adalah terkait dengan sertifikasi makanan dan minuman halal. Sholawat Jibril riyin mugi-mugi asal barokahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sertifikasi makanan dan minuman halal ini didengung-dengungkan oleh pemerintah. Beliau atau dari pemerintah selaku Kemenak dari Indonesia tentunya, pusat Indonesia, bukan pusatnya Gus Ikdam. Itu menggelar dan menggelontor kurang lebih 1 juta sertifikat halal gratis. Dan alhamdulillah di Mulyorejo ini ada 3 yang tadi sempat saya lihat yang sudah sertifikat halal, yang mendapatkan pendamping, menjadi pendamping. Dan kemarin ketika tahun 2021 saya pribadi mengikuti itu dalam kondisi corona gitu. Itu saya ikuti pelatihan online hari Senin sampai Jumat. Itu mulai jam 8 sampai jam 4 mentelengi laptop. Alhamdulillah berhasil, dan tahun 2021 sudah ada UMKM yang sudah tersertifikasi halal gratis. Saat ini tadi yang paling akhir bersama Pak Agus Salim, di sini ada beberapa, di antaranya ada Pak Munir juga, dan tempat-tempat yang lainnya. Itu kurang lebih ada 10 atau 11 UMKM yang kami ajukan, dan alhamdulillah sekarang sudah dikirim ke komite fatwa. Itu tinggal menunggu komite fatwa dari MUI pusat ya Jakarta untuk melegitimasi atau melegalkan bahwa makanan itu, produk itu bisa dinyatakan halal. Setelah itu nanti muncul sertifikat halal. Karena gratis ditunggu mawon. Yang panjenengan ikut ditunggu mawon karena gratis, kudu sabar. Yang jelas sampai kapan Ustadz produk ini berjalan atau gratis ini sampai berjalan? Insya Allah sampai pertengahan Oktober. Jadi kurang lebih 15 Oktoberan lah. Monggo jenengan yang ingin bersertifikasi halal bisa kami bantu, bisa menghubungi saya atau istri saya Bu Iva. Nah, bagaimana kisah berikutnya? Kita lihat pesan-pesan berikut ini. Pun dasarnya nopo makanan dan minuman halal tenggene surat Al-Baqarah ayat 168. Gusti Allah dawuh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah sedelok kasono bancaan pun ngowo. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Al-Baqarah 168. Nopo Ustadz hikmahnya makan makanan halal termasuk minuman? 1, menghindarkan diri dari penyakit. Segala sesuatu yang dihalalkan pasti baik, segala sesuatu yang diharamkan pasti tidak baik. Maka panjenengan ketika kemarin kurban ojo wedi karo daging kambing. Nggih, enten kadang piyambake nyumbang atau kurban kambing njaluk daging sapi. Apakah boleh? Ya boleh. Tapi yang jelas
kambing itu tidak berbahaya, bagus, pokoknya ojo kakean. Ono standar dhewe. Nek kira-kira punya penyakit yang terkait dengan perkambingan, ya ojo akeh ngalap barokai. Bahkan Kanjeng Nabi luwih seneng daging kambing. Pun jenengan tidak usah takut, karena yang halal itu tidak mungkin punya efek kalau tidak kadarnya berlebihan. Nek berlebihan sembarang itu ya mesti punya efek. Jenengan ngombe sak galon digetno, ya gelebak kelembung. Digetno barang halal lho nggih. Tapi nek digetno ya padha wae. Nah, kambing yang ngaten standarte enten kiambak. Jenengan duren nggih, duren sak kilo dipangan dhewe ya geblak. Tapi nek umure cek nom-nom ya insyaallah rada aman. Tapi nek umure wis tuwa, wis pokoke syarat jenenge makanane Gusti Allah ya dipangan, tapi sesuai dengan standar. Ojo kakean. Termasuk yang haram, darah niku enten pembuktian dari ahli kedokteran kesehatan, niku ternyata ada bakteri jahat. Kalau dimakan malah menurunkan fungsi tubuh. Beberapa hari yang lalu ketika saya ke daerah Mer, termasuk dekatnya Pak Irfan untuk mengadakan penjualan kambing dan sapi, itu di area itu ada yang jualan dideh. Dideh apa dedeh? Dedeh. Itu darah lah intinya. Darah yang dikeringkan. Itu kayaknya enak didelok. Kayaknya enak. Tapi kalau dimakan ya berbahaya. Iki bahaya tenanan. Ini kemarin saya bahas GBT ini lah berbahaya omongan. Tapi ini makanan kemudian dimakan betulan yang berupa darah, sangat berbahaya. Maka hati-hati. Pokoknya yang jelas jenengan pirsani segala sesuatu yang haram pasti berbahaya untuk tubuh. Apapun wis. Tapi ini halal pasti aman untuk tubuh. Bon, yang kedua, meningkatkan iman dan mendapatkan perlindungan dari Gusti Allah, itu sudah otomatis. Iman, makanya panjenengan nggih ngapunten. Ternyata menurut pembuktian survei yang ada, orang itu kalau sering makan makanan yang haram itu berpengaruh pada ibadah. Kulo tingali tiang-tiang sing makanannya haram, niku ternyata dijak ibadah iku rada males, wegah, dosa itu. Kok ngaten? Ya kirangan. Wis ana trap-trapane dhewe. Kula tingali ya Allah, tiang niku nek termasuk korupsi, penggelapan uang. Niku kula tingali ibadah mesti kocar-kacir. Kocar-kacir. Ya dijak salat ku rada angel. Nek gelem paling rada bulet ya meksa niku. Nggih. Tapi nek orang itu sering makan makanan halal, dijak ibadah, dijak ngaji ku wenteng enak. Nggih. Maka jenengan pirsani dhewe-dhewe, atine digrayahi dhewe-dhewe, kira-kira saya sering makan barang halal atau haram? Nek sering makan barang halal, insyaallah jenengan jak ibadah, senajan turu ono adzan mesti tangi. Tapi mboten tangi tok, berangkat nang masjid nek tangi tok kata omane nek subuh tangi. Napa Ustaz? Jawa Tengah. Jawa Tengah tangi. Niku tengerane dengan tandane dhewe-dhewe. Yang ketiga, menjaga akhlak. Makanan haram mencemari diri dengan hal-hal negatif. Akhlaknya ngapunten bejat. Orang kalau makanannya haram, itu mesti makanan itu akan berpola pada orangnya itu kelakuannya elek. Jelas. Maka hati-hati dengan makanan yang halal. Kok kemudian orang itu sering makanan barang halal? Yang saya khawatirkan anaknya. Engkau anak kan seringkali diberikan makanan barang halal, kuatirnya iya nih cek cilik. Oh haram ngapunten, haram. Dikasih makanan yang haram, nih cek cilik oke, ijazah disetir. Tapi nih gede mengkhawatirkan. Maka hati-hati saestu. Ojo sampai kecampuran barang sing halal haram. Nek kecampuran barang yang haram dan cepet istighfar nang Gusti Allah. Nek pancene terkait dengan kemanusiaan nanti balik no. Saniki lah enten Ustaz, nek sumpama enten tiang korupsi terus di penjara
apa wis selesai? Yo nang dunya selesai. Urusan dia korupsi terus kemudian di penjara sekian tahun, selesai secara duniaan. Tapi secara hakul adami di akhirat tasik dereng yo kudu dibalekno. Mangane korupsi iku rodok angel, rodok berat. Omane korupsi terkait dengan pemerintahan. Jaluk sepuro iku sak masyarakat Indonesia. Pun akhlak, hati-hati. Orang yang rata-rata makan barang sing haram, akhlaki rodok rusak. Yang keempat, menjaga kekhusyuan sholat. Ini yang perlu juga dikhawatirkan. Awak dewi sholat khusyuk iku rada angel. Nggih. Padahal wis makan barang sing halal, apa maneh makan barang sing haram. Kon khusyuk iku angel. Iki nek enak wayahe sholat, kemudian saya isya baca Al-Quran, terus rakaat pertama, kedua, itu biasanya ngono ya rada mulai maca Quran suwene selak sikilku linu kemeng. Salat tasbih Ustaz suwene lah. Nek jenengan salat tasbih aja gremeng. Jenenge salat tasbih ku berarti awake wis siap. Oh, berarti salat tasbih apa jari imam. Nah niki menjaga kekhusyuan sholat. Nih orang itu makan barang sing halal, insya Allah sholatnya saged khusyuk. Nah sholat khusyuk ini kudu dipaksa. Gak iso nih gak dipaksa. Wis melok pelatihan Ustadz Sukanan, bolak balik. Yo ijek pancet. Mari dituturi. Mari ngono ya balik mana. Dan memang gini nih. Para imam-imam yang sudah mendapatkan pelatihan sholat khusyuk atau auranya yang sudah ngerti sholat khusyuk niku nek makmume glambyar imame yo mero abot songgone. Nek pernah ngerti lho nggih, nek gak pernah ngerti ya padha ae. Khusyuk gak khusyuk yo padha. Lho ki Mbak sering merasakan ngaten. Nek makmume kata sing glambyar ngono ya melok abot, kadang imame melok glambyar setel berarti, setel. Tapi nek makmume ku khusyuk ngono insyaallah ya beda. Makanya salat-salat wajib kali salat-salat malam itu auranya beda. Tingkat penikmatannya itu beda. Kalau yang Mbak merasakan pun tidak usah dipanjangkan. Nomor 5, mendatangkan rizki yang baik otomatis. Orang yang makan barang sing halal, insyaallah rizkinya juga rizki yang baik. Pun yang berikutnya, penyebab keharaman. Kurang 6 menit, jatah saya kurang 6 menit. Berikutnya nanti jatahnya Mas Akif. Penyebab makanan yang haram, penyebab keharaman makanan maksudnya. Jadi makanan itu bisa haram sebabnya nopo? 1, najis, an-najasah. Misalnya nopo? Daging babi, anjing, bangkai, darah hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i dan makanan yang terkena najis itu sudah otomatis barang itu najis dan tidak akan bisa tersertifikasi. Maka bagi saya pribadi itu tanggung jawab berat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Makanya saya harus mensurvei betul. Biasanya yang terjadi umumnya baik perusahaan ataupun orang yang disertifikasi halal niku awal itu sesuai standar. Engko nek wis balik kucing. Rata-rata saya bertanya pada orang-orang yang dulu fatwa MUI, kemudian LPPOM, BPOM, awal itu Ustaz, perusahaan itu sesuai dengan standar patokan pakem yang ada. Tapi sesuai glender balik mana ala kadarnya, yaitu jenenge menung. So, yang penting sudah berusaha untuk dadi wong apik. Pun. Yang kedua, mutanajis. Mutanajis niku tersentuh barang najis. Nggih. Jadi najisnya itu tersentuh, itu kecualinya dihapus. Jadi tersentuh najis. Nopo mawon, boh mungkin barang niku kena najisan nopo, pipis nopo, maka itu menjadi mutanajis. Memang sertifikasi halal niku rodok saklek pun tidak bisa ditawar-tawar karena emang harus sehati-hati mungkin. Kalau menurut ilmunya Imam Hanafi kan
barang itu najis bisa hilang kalau 3 cara. 1 pakai air, 2 pakai angin, 3 pakai panas. Kalau sudah 3 itu aman. Jenengan enten pipis kemudian diangin-angin kados niki nggih, terus kemudian kena AC, kena kipas angin, maka kalau sudah tidak kelihatan, tidak ketara bentuknya, maka sudah aman. Itu menurut versi Imam Hanafi. Ini Imam Syafi'i didelai. Nanti najis Imam, diguyang dan macam-macam. Disesuai dengan hukum aininya dan hukum hukminya dan hukum aininya. Itu Imam Syafi'i. Lebih hati-hati. Nah, kebetulan sertifikasi halal itu mengikuti Imam Syafi'i. Pun yang ketiga, najis terbagi menjadi 3 bagian. Pun paham jelas. Najis pertama mughalladhah, berat. Najisnya babi, anjing dan turunan keduanya atau salah satunya. Ada anjing dengan anjing, babi dengan babi. Turunannya itu semuanya haram. Terus ada babi kawin karo kambing, maka anaknya kambing tetap haram karena silangnya pakai kambing dan anjing dengan babi. Jadi asli turunannya atau dengan hewan lain ini tetap dihukumi haram. Yang kedua, najis mutawassithah. Ini adalah najis antara najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Mukhaffafah adalah najis yang ringan, biasanya najis pipisnya bayi kecil. Jenenge bayi mesti kecil. Ini ngomong pemborosan kata. Yang belum berumur 2 tahun dan tidak mengkonsumsi apapun selain ASI, air susu ibu. Ustaz, sekarang tidak ada ASI, yang ada adalah ASU, yaitu air susu umi. Jadi orang itu diselewer, mana sih kaleng niku? Kaleng itu tidak masuk kategori, berarti ya orang itu atau bayi itu kategori yang pipisnya tidak macam kategori najis mukhaffafah, berarti mutawassithah karena dia bukan ASI. Ya. Kalau ASI itu murni dari tubuhnya seorang ibu, terus kemudian dicerna oleh anak dan masih dalam kondisi suci. Kalau sudah kalengan, bukan kategori najis mukhaffafah, tapi najis mutawassithah. Apalagi anak itu sudah makan makanan lain seperti pisang dan lain sebagainya. Bun, yang keempat, kotor dan menjijikan, istighzar. Seperti nopo? Air liur, air mani, belatung, kecoa, kalajengking, serangga, niki kotor dan menjijikan. Kalau makanan itu sudah katakanlah buat sambel, atau Pak Agus Salim buat sambel pecel Bunda Regi, niki produknya nih, dengan pakai nek pesen monggo, iki melok sponsor iku. Bon. Nah itu kalau kemudian damel ternyata enten tikus lewat, maka sudah tidak bisa tersertifikasi halal. Cuma kan kalau yang bagian pendampingi gak mengawasi, ya dianggap halal. Tapi kalau sudah terjamah oleh tikus dan sejenisnya ini, maka sudah tidak kategori sertifikat halal. Yang tahu orangnya. Bon. Yang kelima, berbahaya bagi kesehatan, dzaror, seperti tumbuhan ataupun hewan yang beracun. Iya, ulo, kobra. Kalau tumbuhan itu nopo simbukan itu kan hewan-hewan tumbuhan yang mungkin beracun. Kalau hewan-hewan beracun ya kuatah, termasuk ular dan sejenisnya. Yang keenam, memabukkan, iskar, seperti minuman beralkohol, khamr. Ada di pasar itu namanya perlu diganti, apa namanya, yang jualan buah sih, jualan buah sebesar buah-buah bautin sinten nih sebenarnya sinten namanya jualan buah biasanya pesan bautin, itu perlu diganti namanya karena namanya itu termasuk pemabuk, buatan buah orangnya maksudnya, namanya orangnya. Ini buaya standar, namanya orangnya. Sopo lali kula. Panjen iki lali.
Bun. Mboten, majnun kan gila. Mbah lali, kadung lali berarti kan lihat takdir untuk buka. Bun. 7. Khamr melawan alkohol. Jadi kalau makanan-makanan yang memabukkan itu adalah termasuk kategori yang khamr. Bun, perinciannya, setiap khamr pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol terkategorikan khamr. Tidak semuanya. Jadi jangan menyalahkan alkoholnya. Tapi kalau khamr itu pasti beralkohol, cuma tidak semuanya alkohol itu khamr. B. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik berasal dari perasan anggur ataupun yang lainnya. Ini versi sertifikat halal ya. Jadi khamr itu yang memabukkan. Kullu muskirin haramun. Terus dawuh Kanjeng Nabi, segala sesuatu yang memabukkan itu jadi haram. Ya termasuk arak, toa, saiki cokre, sejenisnya itu. Nek panjenengan iya. Nek panjenengan pernah merasakan itu wis tobat ojo diulangi maneh. Yang berikutnya, selain minuman yang memabukkan tidak otomatis terkategori haram meskipun cair, seperti obat sirup niku nggih rada memabukkan. Maksudnya mabukkan itu enggak ada itu turu ngantuk ya, dosisnya niku, tapi tidak kategori yang haram. Setiap khamr hukumnya najis dan haram meskipun sedikit. Jenengan dulit titik dilat toa tetep haram, dilat lho nggih. Gurung ngombe sak jembuh sak gelas. Dilat tok haram. Omah mesan ngombe jenenge. Ya karuan harame ya. Tapi efeknya ke dalam tubuh sangat bahaya. Sangat bahaya betulan. Alkohol ada yang dari industri khamr dan ada yang alkohol murni. Pun 8. Binatang buas, yaitu binatang yang bertaring, berkuku tajam, termasuk ular, berbisa, itu adalah yang dilarang dan itu termasuk kategori yang haram. 9. Adanya dalil yang melarang, yaitu adam al-idzn syar'an. Ini ada berapa dalil ya? Di antaranya ada 5 hewan fasik yang dapat dibunuh di luar atau dalam tanah haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing yang galak, dan raja wali. Ini kategori menurut Imam Muslim itu adalah hewan yang haram untuk dimakan. Ada versi yang lainnya membunuh burung surati, kodok, semut, dan burung hudhud. Ini juga kategori yang haram untuk dimakan. Dibunuh saja haram, apalagi dimakan. Versi hadis yang lainnya melarang membunuh 4 macam binatang: burung hudhud, burung surati, semut, dan lebah. Ini versi yang lain. Bun. Terakhir, 10 kritis penilaian produk. Nah, kalau sudah disertifikasi halal, mangke kalih kula itu maka akan dilihat bahannya, prosesnya, kesucian alat dan kemasan. Bahannya bagaimana? Baku dan bahan tambahan harus halal. Bahan penolong tidak berasal dari babi, anjing, dan bagian tubuh manusia. Prosesnya bagaimana? Produksi tidak tercemar bahan najis. Bila tercemar bahan najis selain munggol lapo, maka harus ada pencucian secara syar'i. Dicuci pakai pembersih nopo-nopo. Yang terakhir, kesucian alat dan kemasan. Wallahu a'lam bishawab. Kita kali ini adalah terkait